Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada video kali ini kita masuk ke materi baru ya. Kita akan membahas mengenai trigonometri. Di SMP kayaknya sudah dibahas sedikit-sedikit ya mengenai trigonometri. Hari ini kita akan melanjutkan tahapan-tahapan dari belajar mengenai trigonometri. Nah, yang pertama mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum ke situ, karena trigonometri sangat berkaitan erat dengan yang namanya sudut, ukuran sudut, maka kita harus bisa mengkonversikan berbagai macam satuan di dalam sudut. Kalau di dalam berat kan misalnya ada dipanjang deh, panjang ada meter, ada kilometer, ada sentimeter, desimeter, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam sudut ada yang namanya derajat, ada yang namanya radian. Gitu ya. Kalau dari derajat ke radian, misalnya itu kan 10 derajat ya. Jadi kan berapa radian? Tinggal kita kali aja 10 kali pi per 180 sebenarnya seperti itu. Sama aja bentuk seperti ini ya. Dengan akan ketemunya pi per 18 radian. Sedangkan kalau dari radian atau dari pi ke derajat tinggal kita kalikan 180. Sepertiga kali 180 berarti seperti ini, 60 derajat. Ini dari derajat dijadikan radian. Dikalikan pi dibagi 180. Ini seperti ini. Gitu ya. Itu untuk konversi sudut pada ukuran konversi ukuran pada sudut. Sekarang kita ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berarti khusus pada segitiga siku-siku harus diingat. Kalau bukan segitiga siku-siku, berarti tidak berlaku nih aturan yang ini. Perbandingan trigonometri, kita harus cari aturan yang lain. Misalnya sudutnya di sini. Berarti kan bisa dibilang di dalam segitiga ini, di depannya, ini sampingnya, yang sini miring. Miring itu selalu berhadapan dengan sudut 90. Gitu ya. Misalnya sin alfa, berarti sin sudut ini itu depan bagi miring. Sin depan bagi miring. Kalau saya dulu ingatnya, sin itu demi. Sin demi. Sin depan bagi miring. Kalau cos, samping bagi miring. Samping bagi miring. Jadi sami. Tan itu desa. Sin demi cos sami tan desa. Tan itu depan dibagi samping. Tan desa. Kosekannya itu kebalikannya sin. Kos. Kok kos ya? Kosekan sama sekan ini salah ini. Kosekan itu super sin, sekan itu super kos. Tinggal dibalik aja, kotangan sepertan. Yang penting dulu harus dipegang sin demi kos sami tan desa. Sin depan bagi miring, kos samping bagi miring, tan depan bagi samping. Selain itu tadi kan juga harus paham, di SMP harus sudah pernah ini mengenai trigonometri pada sudut istimewa. Sin 0 derajat itu nilainya 0. Sin 30 derajat nilainya setengah. Sin 45 derajat nilainya setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 derajat 1. Ini harus apa? 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Lah kosnya dibalik. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Tan ini adalah hasil pembagian dari sin bagi cos. 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Setengah bagi setengah, setengah akar 2 bagi setengah 2, 1. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3, dan ini harus paham dulu. Tapi nanti seiring dengan kalian sering latihan, insya Allah tidak perlu dihafal, pasti sudah hafal secara otomatis. Gitu. Oke,
Kita pakai aturan yang sin demi kesamitan desa tadi menggunakan untuk mencari nilai X ini. Karena mencari nilai X berarti fokusnya pada segitiga yang kecil. Mungkin 4 akar 3 X. Karena ini hubungannya adalah sin, hubungannya depan sama miring, yang berhubungan dengan depan miring adalah sin. Sin demi. Kan sin sudut 60 itu depan bagi miring. Berarti 4 akar 3 bagi miringnya X. Sin 60 tadi berapa ya? Setengah akar 3. 4 akar 3 per X. Tinggal kita kali silang. X sama dengan 4 akar 3 bagi setengah akar 3. Coret-coret 4 bagi setengah 8. Berarti X ini nilainya 8. Itu. Oh, di sini ada pembahasannya. 8 ya. Sama. Sekarang perbandingan sudut berelasi. Tadi kan yang kita bahas cuma 0 sampai 90 derajat ya. Gimana kalau sudutnya itu lebih dari 90, misalnya 110, 150, 120 atau bahkan 330. Kita kan belum pegang itu ya konsep itu. Itu namanya perbandingan sudut berelasi. Kita mencari nilai sudut yang besar, kita relasikan dengan sudut-sudut yang kecil yang nilainya sama. Yang pertama dulu ada berapa kuadran sih? Ada 3 ya, ada 4 ya. Kuadran 1 sini, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu 0 sampai 90 derajat. 90 derajat sampai 180 derajat itu kuadran 2. Kuadran 3 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai 360. Tuh. Kemudian, nah, untuk menentukan nilai sin, cos, dan tan yang lebih dari 90, kita kan masih bingung tadi ya. Misalnya ini 120, 240, 330. Yang kita pegang tadi baru sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. Dengan 120 belum ada di list. Itu bisa kita cari dengan konsep trigonometri sudut berelasi. Tuh, kalau saya melihat ini bingung kayaknya ya. Saya bingung melihat ini. Gimana dengan kalian? Coba cari cara baru ya. Nanti mudah untuk menghafal sudut-sudut yang lebih dari 90. Kalau saya dulu menghafalnya, yang pertama dulu kan kita harus tahu tandanya ya. Yang di kuadran pertama itu positif, apa negatif, di kuadran 2 begitu pula. Jadi seperti ini. Cara saya menghafalnya, positif cintaku. Kenapa kok seperti itu? Karena di pertama itu semuanya pasti positif nilainya. Kalau di kedua kenapa sin? Karena sin, hanya sin yang positif. Kalau di kuadran 3 hanya tan yang positif. Ku ini cos. Berarti positif cintaku, artinya di kuadran pertama positif, di kuadran kedua hanya sin yang positif, di kuadran ketiga hanya tan yang positif, di kuadran 4 hanya cos yang positif. Positif cintaku. Gitu. Nah, ada beberapa langkah sih untuk menentukan apakah nilainya positif, untuk menentukan berapa hasil dari perbandingan trigonometri pada sudut yang besar. Yang pertama, tentukan positif atau negatifnya. Langkah yang kita lakukan tadi ini ya, pakai positif cintaku, ketemu negatif atau positif, kemudian tentukan sudut relasinya. Kalau di kuadran 2 itu patokannya 180, kuadran 3 180 plus, kuadran 4 360, terus ketemu nilai trigonometri alfanya. Bingung ya? Coba langsung kita praktekkan. Gimana ya? Nah, ini sin 120 harus kita tentukan dulu pada kuadran mana. Tadi kan 0 sampai 90 di sini. 90 sampai 180, 180 270, 270 360. Kalau 120 otomatis berada di sini. Patokannya tetap 180. Ini kan 120 ya.
120 itu sama saja dengan 180 kurangi 60. Berarti sin 120 itu sama saja dengan sin 60. Sin 60 sendiri adalah setengah akar 3. Jangan lupa tandanya. Yang berada pada sin pada kuadran 2 itu negatif apa positif? Positif, makanya tandanya tidak berubah. Coba sekarang yang 330. 330 itu berada pada kuadran berapa? 4 atau ya? Ini kan 270, 180, 90, ini bisa 0, bisa 360. Berarti berada di daerah sini ya. Berarti pada depannya pada 360. 330 itu sama saja dengan 360 kurangi 330. Berarti kita ambil 30-nya saja. Terus kita lihat pada kuadran 4, sin itu positif apa negatif? Sin pada kuadran 4 tentunya negatif. Karena positif cintaku hanya cos, hanya ku yang positif, berarti sinnya negatif. Tinggal kita kasih negatif. Negatifnya ini. Sin 30 berarti setengah, negatif setengah. Gitu ya. Oke, cukup dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.